Ada satu kajian yang telah dilakukan oleh sebuah majalah, The Science of Happiness, yang menyatakan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh dengan siapa dia menjalani hidup ini. Jadi, pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan buat kita pada sabat ini. Dengan siapa kita sedang menjalani kehidupan kita pada saat ini? Karena menurut kajian majalah ini, kebahagiaan itu ditentukan dengan siapa kita berjalan menjalani kehidupan pada saat ini. Saudara-saudara, kebahagiaan sejati tidak semestinya terletak pada harta benda semata-mata, bukan? Tidak semestinya terletak kepada materi, tetapi kebahagiaan itu terletak pada dengan siapa kita menjalin hubungan pada saat ini. Dengan siapa orang yang ada di sekeliling kita. Dengan siapa pasangan kita. Dengan siapa kita sedang berjalan dalam hidup ini. Saudara-saudari, dengan siapa kita berjalan akan menentukan arah tuju perjalanan hidup kita. Bahagia atau tidak kita bergantung kepada dengan siapa kita berjalan. Pada sabat ini, kita akan mempelajari satu firman Tuhan tentang berjalan bersama dengan Yesus, ataupun tajuknya yang diberikan oleh pembicara kita pada sabat ini adalah mengikuti Yesus. Kita percaya dengan siapa kita berjalan pada saat ini, kita berjalan bersama Yesus adalah kunci kepada kebahagiaan kita pada saat ini. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali dalam siaran secara maya di Pemasih Media, siaran rohani yang sentiasa ke udara pada setiap awal Sabat di setiap Sabat. Dan pada Sabat ini kita bersiaran di Sabat yang ke-6 di triwulan yang pertama di tahun 2025. Sekali lagi dengan harapan agar dengan doa dan harapan Anda semua yang sedang menonton siaran ini, Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, dan kita akan dapat menikmati Sabat Tuhan yang penuh berkat ini dan menjadi kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan buat kita semua di mana juga kita berada. Terima kasih buat Anda semua. Sebelum itu, kita akan berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Sabat ini kami mau mengisi lagi firman Tuhan lewat daripada siaran Pemasih Media. Mengingatkan kami supaya kami harus memilih satu jalan, yaitu berjalan mengikut Yesus dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami imani bahwa hanya berjalan dengan mengikut Yesus sahaja, kami beroleh kebahagiaan sejati, kami beroleh kemenangan yang besar, kami beroleh kehidupan yang lebih tenang di sisi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Biarlah firman ini menjadi tuaian berkat yang berkelimpahan buat kami, sementara kami terus menguatkan iman percaya kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Pemasih Media, reach the world. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua. Apa kabar? Semoga Sabat ini menjadi Sabat yang penuh berkat buat kita seperti Sabat-Sabat yang lalu. Dan Sabat ini kita akan terus melangkah dalam perjalanan kerohanian kita. Dan selamat kita berbakti di mana juga Anda berada pada saat ini. Ya, saudara dan saudari, tajuk firman Tuhan yang akan kita nikmati pada Sabat ini adalah mengikut Yesus. Terima kasih kepada Elder Kutai Sinting karena sudah sedia untuk melayani kita di siaran rohani Pemasih Media pada Sabat ini. Apa yang akan bakal disajikan oleh pembicara kita akan menikmati itu sebagai suatu berkat, kekuatan buat kita semua. Ya, saudara-saudari, kunci kepada kebahagiaan dalam hidup kita sudah pastinya dengan siapa kita berjalan pada saat ini. Kita percaya saat ini Anda dan kita semua sedang berjalan bersama dengan Yesus. Kita sedang menikmati sebuah perjalanan yang walaupun perjalanan itu tidak selalu rata, selalu ada gelombangnya, selalu ada bengkang-bengkoknya, selalu ada curam dan lembahnya.
namun perjalanan itu tetap memberi satu perjalanan yang penuh membawa harapan buat kita semua. Kerana berjalan bersama Yesus, kita punya kekuatan, kegembiraan, kesejahteraan, ketenangan hidup. Nah, banyak lagi perasaan yang kita alami, bukan? Sewaktu kita berjalan bersama dengan Yesus. Ya, nah saudara-saudari, kita akan menikmati firman itu nanti. Namun sebelum itu, ingatlah perkara-perkara yang sederhana dalam hidup kita. Hanya berjalan bersama dengan Yesus, mengikuti Yesus sahaja adalah suatu kekuatan buat kita untuk terus berada di dalam tangan Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus, namun kita akan menikmati empat buah lagu pada Sabat ini, dan semua lagu ini telah dirakam semasa pelancaran Habes daerah kependetaan Gaya Ratau pada Sabat yang ke-5, pada Sabat yang lalu. Dan antara choir yang menyampaikan lagu di sini adalah choir Gereja SDA Gaya Ratau, choir Gereja Kitompu, dan choir Gereja SDA Bundu Tahori. Nah, sebelum kita meneruskan kebersamaan kita, sudah pastinya kita mau merasakan ketenangan, kita lebih dekat kepada Tuhan lewat daripada lagu yang akan kita nikmati. Yang pertama yang akan disampaikan oleh choir gereja daripada Gereja SDA Bundu Tahori. Kita nikmati lagu yang pertama ini. Saya mempersilakan.
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, lagu yang pertama daripada choir Gereja SD Bundu Tahuri. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita teruskan siaran kita, kebersamaan kita di siaran secara maya pada saat ini di Pemasih Media. Nah, mengikut Yesus itu sudah pastinya memerlukan komitmen yang sungguh-sungguh. Kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Ya, ada masanya kita kehilangan pandangan Tuhan dalam hidup kita. Kita membelakangi Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu dunia ini mempunyai banyak perkara yang coba untuk merampas kita. Syaitan dengan bala tenteranya, dengan cara apa sekalipun, coba untuk menyesatkan umat pilihan Tuhan. Karena itu kita harus berhati-hati. Saya harus berhati-hati, ingatkan pada diri saya sendiri bahwa syaitan juga sedang mau merampas saya. Syaitan juga sedang mau merampas Anda yang sedang menonton ini. Jadi kita kena berhati-hati. Kita akan lemah kalau kita tidak mengikut Yesus. Nah, jadi jika kita ada dosa-dosa yang masih kita sayang, dosa-dosa kesayangan kita, mungkin itu yang menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan. Karena itu, mari kita meninggalkan dosa-dosa yang menjadi dosa kesayangan kita. Ada perkara-perkara di dunia ini yang telah merampas kita daripada hadirat Tuhan. Tinggalkan itu. Mari kita sama-sama tinggalkan itu dan hanya berjalan mengikut Yesus saja di jalan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Saudara-saudari, saya ingin kongsikan satu ayat yang sebelum kita mendengar lagu yang kedua. Ayat ini terdapat di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehinggalah ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, dosa kita, kejahatan kita, itulah yang menyebabkan kita terpisah daripada Tuhan kita. Karena itu, di saat kita mau mengikut Yesus, kita tinggalkan kejahatan kita tinggalkan dosa kita, karena itu hanya menjarakan kita kepada Tuhan. Saat ini, kita mau mengikut Yesus, kita tinggalkan dosa-dosa kesayangan kita. Nah, sebelum saya teruskan pembicaraan kita akan sedang menuju kepada pembicara kita pada sabat ini, yaitu Elda Kutai Sinting. Saya dengan ini, saya ingin kita mendengar pula lagu yang kedua yang akan disampaikan oleh choir Gereja SD Gaya Ratau. Ya, lagu ini juga seperti saya katakan tadi telah dinyanyikan sempena dengan pelancaran Harvest 2025 pada sabat lalu, sabat yang kelima. Ayo kita menikmati lagu yang kedua. Terlebih dahulu saya mempersilakan. Saudara
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada choir gereja SDA Gaya Ratau. Puji Tuhan. Mereka adalah tuan rumah semasa pelancaran Harvest pada Sabat yang lalu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat di gereja SDA Gaya Ratau karena sudah melayan kami semua. Ya, selepas acara tersebut ada acara Pot Bless makan bersama. Dan puji Tuhan dengan kebersamaan Sabat yang penuh berkat pada Sabat yang lalu. Saudara-saudari, kita sedang berbicara tentang mengikut Yesus. Banyak perkara yang telah mengalihkan perhatian kita. Perkara-perkara yang kecil juga boleh saja mengalihkan kita. Dengan musik yang kita dengar juga boleh mengalihkan kita. Dengan makanan yang kita makan juga boleh mengalihkan perhatian kita. Nah, sekarang ini kalau kita makan pun, ya, terlalu banyak makanan-makanan yang boleh merangsang pemikiran kita ke arah yang tidak baik. Ya, sehingga kan kesehatan kita semakin rosak dan sehingga kan kita sulit untuk mengerti firman Tuhan dan bagaimana seharusnya kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan secara bersama dengan Tuhan secara rohaninya, kita menjaga pemakanan kita dengan lebih baik. Jadi banyak perkara-perkara di dunia ini yang boleh merosakkan kita dan mengalihkan perhatian kita. Telepon pintar kita juga akan boleh mengalihkan perhatian kita. Jadi berhati-hati kita dengan mainan-mainan yang ada di dunia ini yang coba untuk mengalihkan perhatian kita dan mengambil masa kita dan yang mencuri waktu kita dan sehinggalah waktu kita untuk Tuhan semakin sedikit. Saudara, Henok adalah seorang hamba Tuhan yang telah berjalan bersama dengan Yesus. Dia mengikuti Yesus dalam kehidupannya. Ya, walaupun cerita Henok ini tidak terlalu panjang dalam Alkitab, tetapi kita tahu adalah Henok adalah seorang hamba Tuhan yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan dalam hidup dia dan Henok telah diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Mengapa Henok diangkat oleh Tuhan hidup-hidup? Sebab Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Kita juga mau ke surga, bukan? Kita ada kerinduan untuk pergi ke surga. Kita juga mau mengikut Yesus supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang dijanjikan buat kita semua. Satu kerinduan bagi saya dan bagi kita semua. Mengakhiri perjalanan di dunia ini yang penuh dengan penderitaan dengan satu kemenangan. Haleluya, Tuhan sudah datang, Yesus sudah datang kali kedua untuk mengangkat kita sebagai pemilik kerajaan surga atas kemenangan kita di dalam iman percaya kita, saudara dan saudari. Ayo kita mengikut Yesus. Sebentar lagi firman Tuhan akan kita nikmati. Namun sebelum itu, mari kita menikmati lagu yang ketiga pada Sabat ini. Lagu yang ketiga akan dinyanyikan oleh choir gereja daripada SD Kitompu. Ya, dan terima kasih kepada Elder Meldi Gara kerana sudah memimpin jemaat di sana dan membentuk suatu choir gereja yang digunakan oleh Tuhan dalam pelayanan mereka. Puji Tuhan. Ayo kita menikmati lagu yang ketiga yang disampaikan oleh choir gereja daripada gereja Kitompu. Saya mempersilakan. Kau dan
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada choir Gereja SD Kitompo, puji Tuhan. Saudara-saudari, adakah kita menanti untuk menjadi seorang yang sempurna baru kita mau mengikut Yesus? Sudah pasti jawabannya tidak. Orang-orang yang sakit secara rohani, kitalah yang benar-benar memerlukan Yesus dan perlu mengikut Yesus dalam hidup ini. Di saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita dituntut untuk melakukan komitmen kita benar-benar setia di dalam penurutan kita, iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saudara, apabila kita bersama dengan Yesus, kita akan menghasilkan buah-buah yang ranum, yang sedap dilihat dan sedap dimakan oleh orang lain. Jadi, tak mungkin kita boleh berbuah kalau kita tidak boleh melekat, menempel pada dahan ataupun pohon Yesus. Ingat, dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, jadi ini yang kita harus lakukan. Kita harus mengikut Yesus supaya kita akan dekat dengan Yesus dan menghasilkan buah-buah yang boleh dinikmati oleh orang lain. Biarlah kita menjadi terang dan garam dunia karena kita sudah mengikut Yesus dalam hidup ini. Nah, tanpa membuang masa, sekarang ini saya mempersilakan Elda Kutai Sinting yang merupakan Elda Pembangunan Gereja SD Puhus di mana letaknya studio Pemasi Media ini. Kita akan menikmati firman Tuhan yang bertajuk Mengikut Yesus. Saya mempersilakan Elda Kutai Sinting. Dipersilakan. Salam dan selamat bertemu kembali di dalam siaran Pemasi Media. Pada kali ini kita akan bertemu di dalam satu renungan dan bagi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan yang mendengar melalui siaran ini, puji Tuhan karena kita ada kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama dalam mendengar satu firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita pada kali ini. Dan tajuk pelajaran ataupun renungan yang saya ingin bawa untuk kita bersama pada hari ini yaitu mengikut Yesus. Sebelum kita lanjutkan untuk pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dan kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pujian dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu, karena Engkau Tuhan yang begitu baik, senantiasa melindungi dan memerhati kami, dan menjaga kami, segi kesehatan maupun di dalam aktiviti harian kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ada kesempatan untuk belajar, merenung firman-Mu, dan kiranya Engkau berkati firman ini agar dapat dipahami dan mengerti dengan jelas, agar setiap pendengar dengan firman Tuhan ini dapat diberkati dan boleh membina iman rohani kami yang dapat kami gunakan di dalam pelayanan dan memperkenalkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap pendengar yang setia untuk mendengar di siaran Pemasi ini Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Baik saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa Anda untuk merenung dan mendengar atau mempelajari satu pelajaran yang bertajuk Mengikuti Yesus. Baik, apabila seseorang mengakui sebagai Kristen,
persekutuan Kristus dan orang percaya itu diikut sertakan. Yaitu bila mana kita mengakui sebagai Kristen, kita harus ada kesatuan dengan orang-orang yang percaya. Baik itu akan sama dengan persekutuan yang terdapat di antara Allah dengan Kristus. Mari kita melihat di dalam satu ayat yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berbunyi demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini adalah satu saranan bagi kita bila mana kita berserta ataupun hidup dalam Kristus, kita harus hidup sama seperti Kristus yang hidup. Jadi apa yang hidup? Pertanyaannya yaitu apa yang hidup, dihidupkan di dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan bagaimana Kristus membawa dirinya. Nah, ini adalah satu teladan kita bagaimana Yesus membawa dirinya di dalam pelayanan ketika ia masih di dalam dunia ini. Ya, ayat rujukan yang kita dapat lihat di dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Nah, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Demikianlah apa yang Yesus katakan, yaitu bila mana kita menuruti perintah itu ataupun hukum Tuhan itu, kita akan tinggal di dalam Yesus. Ya, menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sama seperti Yesus yang menuruti perintah Allah Bapa, demikianlah Yesus tinggal di dalam Bapa. Baik, ayat yang kedua di dalam pertanyaan ini, yaitu bagaimana Kristus membawa dirinya, kita boleh lihat di dalam Yohanes 17 ayat 4. Berbunyi demikian, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan penyelesaian pekerjaan yang engkau telah berikan kepadaku untuk melakukannya. Inilah perkataan Yesus kepada Allah Bapa di sorga yang telah memberikan pekerjaan yang telah Allah Bapa berikan kepada Yesus waktu Yesus berada di dunia ini. Dan ayat yang ketiga, yaitu Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yaitu maksudnya yaitu makanan sama seperti makanan fisikal kita yang perlu ada dan senantiasa kita akan mendapatkan makanan fisikal untuk kekuatan di dalam pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian Yesus adalah yang diutus oleh Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang telah diminta ataupun diamanahkan oleh Allah Bapa di sorga. Baik, ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, apa yang dianjurkan untuk mereka lakukan? Apa yang dimintakan untuk dilakukan? Mari kita lihat beberapa ayat di sini. Pertama, yaitu Matius 4 ayat 19 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Seperti mana yang kita sudah ketahui tentang cerita ini, bagaimana Yesus mencari murid-murid yang pertama untuk ikut serta di dalam pelayanan ini, yaitu murid-murid itu adalah dari kalangan yang penjala ikan. Lalu Yesus menjemput mereka ataupun membawa mereka mengikut Yesus di dalam pelayanan dan menjadi penjala manusia. Dan kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 4 juga, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Demikian juga Yesus bertemu dengan Filipus ini dan menjemput dan mempelawakkan Filipus untuk turut serta dalam pelayanannya, yaitu mengikut Yesus. Nah, apa yang dituntut Kristus dari hamba-hambanya hari ini? Yaitu maksudnya kita adalah hamba-hamba Yesus dan ada tuntutan Yesus ataupun permintaan Yesus untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oke, pertama kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Maksudnya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yaitu di mana saja kita berada, disitulah pelayanan Yesus itu kita lakukan. Dan bila mana kita melakukan pekerjaan Yesus ini, pelayanan ini, kita adalah hamba-hamba ataupun umat-umat Tuhan yang dihormati oleh Bapa di sorga. Dan ayat yang kedua kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 6 mengatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Karena kita ini saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, juru selamat pribadi kita, maka kita hendaklah hidup di dalam Dia. Artinya kehidupan kita sama seperti kehidupan Yesus yang senantiasa melakukan pelayanan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam pelayanan ini, siapakah menjadi teladan kita? Contoh kita. Ya. Dan kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita ini diminta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun, bila mana kita melayani, sudah tentu kita perlukan pengorbanan, yaitu kadangkala kita menghadapi penderitaan dan juga kesukaran untuk melakukan pelayanan ini. Tetapi di sini telah memberikan kita satu teladan, yaitu Yesus, di mana ketika Yesus telah membuat pelayanan untuk manusia di dunia ini, Dia juga telah merasahi penderitaan itu. Dan itulah yang dikatakan kita juga harus ikut sama seperti Yesus yang menderita. Artinya sepanjang perjalanan kita ini tidak semestinya kita
di dalam keadaan yang selesa ataupun baik-baik saja di dalam pelayanan. Kadang-kala kita akan mengalami penderitaan di dalam perjalanan pelayanan kita. Baik, apa tanggung jawab orang yang mengikuti Yesus? Yaitu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah pengikut Yesus dan kita ada tanggung jawab ataupun tanggungan untuk sebagai pengikut Yesus. Baik, mari kita lihat buka Bible kita di dalam Matius 16 ayat 24. Ya. 24 ayat 25 dan juga ayat 26 di sini. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Artinya saudara, bila mana kita mengikuti Yesus ini, kita harus menyangkal diri kita. Diri kita ini adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Karena kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus Kristus. Dan kita tidak menganggap lagi bahwa diri kita ini adalah diri kita yang kita boleh lakukan dengan sesuka hati. Bahkan kita harus menyangkal diri kita bila mana kita mengadakan pelayanan, yaitu kita harus mengikuti apa yang Yesus sarankan kepada kita. Dan dalam ayat ini, memikul salib artinya bersedia untuk menghadapi penderitaan di dalam pelayanan. Ayat yang ke-25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehinya. Nah, ini adalah pengharapan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yaitu bila kita menyelamatkan diri kita, kita akan kehilangan nyawa kita. Artinya, bila mana kita kehilangan nyawa kita karena mempertahankan Yesus ataupun iman kita, maka kita pada satu masa nanti ataupun apabila kedatangan Yesus kedua kali nanti, kita akan memperolehi kembali akan kehidupan kita yang kekal. Ayat yang ke-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, ini ayat sangat jelas sekali. Jika kita memperolehi seluruh dunia ini, artinya harta yang banyak, nama yang termasyhur, kalau kita tidak mempunyai orang memperolehi dunia tapi kehilangan nyawanya, apabila tidak diberikan sebagai ganti nyawanya, tidak ada penggantinya. Bila mana kita kehilangan nyawa kita ini, dan tidak ada arti semua harta dan juga nama yang agung itu jika termasyhur itu jika kita tidak memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Baik, di dalam Markus 10 ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ini adalah saranan ataupun permintaan Yesus bagi seorang pemuda yang kaya yang sudah mengatakan semuanya sudah ia lakukan.
Dan apakah lagi yang harus kulakukan, kata pemuda itu. Dan inilah jawaban Yesus. Pergilah dan kembali ke rumahmu dan juallah segala hartamu. Lalu berikan kepada orang miskin harga daripada harta-hartamu yang mahal itu, dan datang kepadaku dan ikutlah aku, kata Yesus. Dan kita mengetahui bahwa cerita ini, bila mana Yesus telah mengatakan sedemikian kepada pemuda ini, maka sedihlah pemuda kaya itu. Karena dia tidak sanggup untuk meninggalkan ataupun menjual hartanya yang banyak dan memberikan kepada orang-orang miskin. Saudara dan saudari, ini adalah satu motivasi bagi kita supaya kita senantiasa ataupun sedia untuk melepaskan segala yang ada dalam kehidupan kita demi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik, bagaimana reaksi domba-domba Kristus terhadap suaranya? Mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 2. Domba-domba aku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Inilah domba-domba Yesus. Bila mana mendengar suara Yesus, dia akan mengenali mereka. Dan mereka akan mengikuti aku, kata Yesus. Jadi saudara dan saudari, kita sebagai umat-umat Tuhan ini, bila mana kita mendengar suara Yesus ataupun seruan Yesus, maka kita mengenali itu adalah seruan daripada Yesus dan kita harus mengikutinya. Karena kita adalah domba-domba Yesus yang mengenali akan kasih Yesus dan suara Yesus. Baik, mengikuti Yesus akan menuntut pengorbanan kita. Di dalam pelajaran ini memberikan satu kesimpulan ataupun kesimpulan di dalam pelajaran ini, yaitu kita sebagai mengikuti Yesus yang sedia untuk mengikuti Yesus akan bersedia untuk berkorban. Tidak ada tempat pertengahan. Artinya kita harus 100% untuk menumpuhkan pelayanan kita kepada Yesus. Keutamaan kita adalah mengikuti Yesus dan melayani pekerjaan Yesus. Di dalam Lukas 14 ayat 33, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara dan saudari yang dikasihi, bila mana kita mengasihi harta kita, harta benda yang ada daripada kita, sudah tentu kita tidak dapat mengikuti Yesus. Karena di mana harta kita berada, di sanalah hati kita berada. Jadi adalah mustahil untuk kita dapat mengikuti Yesus tanpa kita melepaskan segala sesuatu yang merintangi kita untuk datang kepada Yesus dan melayani pekerjaan Yesus. Artinya keutamaan kita adalah untuk pelayanan pekerjaan yang Yesus telah tinggalkan sebagai teladan bagaimana meneladani pelayanan pekerjaan Yesus ini. Dan pada masa ini ya saudara dan saudari, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang turut serta di dalam pelayanan ini dan bertekad untuk terlibat di dalam penginjilan dan pelayanan ini, untuk berada di dalam pekerjaan menuai
tuayan-tuayan yang sedang banyak dan perlu untuk Anda dan saya di dalam penglibatan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, renungan itu sebentar tadi telah memberi kita sedikit sebanyak menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan menjadi satu pelajaran kita dan beberapa tips bagaimana kita mengikuti Yesus dan bagaimana kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus dan bagaimana kita melayani pekerjaan Yesus berdasarkan kepada bagaimana Yesus memberi petunjuk dan juga teladan kepada kita semua di dalam pelayanan ini. Jadi sampai di sana saja renungan yang saya dapat kongsikan kepada kita pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam ruang siaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Elder Kutai Sinting sebentar tadi, kita sudah mempelajari bagaimana beberapa tips untuk kita mau mengikut Yesus. Ingat, mengikut Yesus itu bukan mudah. Ya, bukan mudah. Langit yang kita akan lalui di dunia ini tidak akan selalu cerah. Jalan yang kita sedang lalui, berjalan bersama dengan Yesus itu tidak akan selalunya rata. Masalah-masalah akan selalu ada dalam hidup kita. Kita akan kadang-kadang berada dalam keadaan yang jatuh serendah-rendahnya dalam hidup kita. Kita akan berada di dalam lembah kekelaman ini. Mengapa? Karena kita masih lagi berada di dalam dunia yang bukan rumah kita. Dunia ini adalah sementara. Kita berada di dalam dunia yang penuh dosa. Karena itu harus kita memilih untuk berjalan mengikut Yesus dengan penuh komitmen. Ada sudah tips yang diberikan oleh Elder Kutai sebentar tadi. Dan mari kita jadikan itu satu berkat, satu firman yang menghidupkan kerohanian kita. Supaya kita akan menjadi pelita yang bergemerlapan menerangi orang lain dan mengimbau lagi, mengambil lagi jiwa-jiwa bagi Yesus. Inilah tugas kita, peranan kita di tahun 2025 untuk menyahut seruan cabaran Habas 2025. Moga akan lebih banyak jiwa penuaian yang akan kita boleh tuai dengan komitmen kita tanpa henti-henti mau bekerja bersama-sama dengan Yesus. Ya, terima kasih dengan Anda semua, terima kasih dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Elder Kutai sebentar tadi. Nah, sekarang ini kita akan menutup siaran Pemasih Media untuk sahabat yang ke-6 ini dengan lagu yang terakhir, dan lagu ini dinyanyikan oleh choir Gereja SD Bundut Tohori. Sebuah lagu yang memberi semangat kita, suatu semangat untuk meniup semangat kita di tahun 2025 ini untuk terus berjalan mengikut Yesus dan menyahut cabaran untuk penuaian 2025. Saya mempersilakan lagu terakhir daripada choir Gereja SD Bundut Tohori, dan sejurus selepas itu Elder Kutai Sinting akan melayangkan doa tutup untuk siaran kita pada sabat ini. Saya mempersilakan. Singing as one, hallelujah.
Dan sebelum kita berpisah daripada ruang ini, saya ingin membawa kita sekali lagi untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami mempelajari dan merenung firman Tuhan, dan banyak yang Engkau telah berikan kepada kami bagaimana kami sebagai umat-umat Tuhan, pengikut Tuhan, dan bagaimana kami harus memperlengkapkan diri kami, dan bagaimana kami melepaskan segala sesuatu yang merintangi kehidupan kami untuk menumpuhkan 100% di dalam pelayanan ini. Bapa di sorga, tolong kami dengan kuasa-Mu daripada sorga melalui pimpinan Roh Al-Kudus-Mu. Demikian juga setiap pendengar-pendengar yang setia untuk mendengar firman Tuhan ini. Engkau berkati setiap satu mereka Tuhan, agar mereka juga menjadi pengikut Tuhan dan pelayan Tuhan yang sedia untuk mengikuti jejak Tuhan seperti mana yang Engkau telah sarankan di dalam pelajaran-Mu sebentar tadi. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Baik saudara dan saudari, sampai di sini kita bertemu. Semoga kita dapat bertemu kembali. Dan bagi yang mendengar siaran ini, tolong berikan komen yang membina hingga kami dapat memperbaiki dan lebih memantapkan lagi siaran ini, dan share kepada kawan-kawan kita seberapa banyak yang mungkin, agar semua mereka juga dapat berkat seperti mana yang kita perolehi pada kali ini. Oke, selamat bertemu kembali. Amin dan amin atas doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Kutai sebentar tadi. Ya, terima kasih dengan segala yang kita sudah nikmati dalam sepanjang siaran kita pada Sabat ini. Kita sudah datang berbakti melalui siaran secara maya ini, dan kita tutup siaran ini dan kita sudah diberkati. Puji Tuhan. Ya, setiap hari waktunya kita harus mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Senantiasa ada motivasi yang terus bertiup dalam sanubari kita untuk tetap kita berpegang teguh kepada janji pengharapan bersama dengan Yesus Kristus. Berhati-hati kita di dunia ini. Sebentar lagi kita akan berada di luar. Orang akan ada banyak pengaruh daripada orang lain, akan ada pengaruh yang kita lihat, kita dengar, dan kita harus berhati-hati itu. Ya, semua kita terus diperkuatkan. Kita boleh kalahkan itu hanya dengan mengikuti Yesus, bersandar selalu kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan kekuatan bagi kita semua. Ya, terima kasih buat Anda semua. Terima kasih kepada choir gereja daripada Gereja SD Gaya Ratau, Gereja SD Kitompu, Gereja SD Bundu Tahuri, dengan lagu-lagu yang telah kita saksikan, yang kita sudah lihat dalam siaran pada Sabat yang ke-6. Terima kasih kepada Elder Kutai. Semoga kita akan berjumpa lagi pada siaran akan datang. Sekali lagi, saya tidak tahu siapa yang akan melayani kita di Sabat yang ke-7 Sabat depan. Tetapi semoga Tuhan akan permudahkan buat hamba Tuhan ini, buat saya, untuk mencari bahan, dan Anda mungkin boleh membantu saya menghantarkan rakaman, renungan ataupun khotbah kepada saya untuk saya siarkan di Pamasi Media. Terima kasih buat Anda semua. Tuhan akan memberkati kita semua. Tetap semangat kita, tetap konsisten kita dalam iman percaya kita, dan semoga kita akan menjadi warga syurga yang menjadi kerinduan bagi kita semua. Kita jumpa lagi. Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom dan salam Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.